kasih, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagiku. Kami ada Tuhan hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh Tuhan. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu selamanya, selamanya Tuhan, selamanya. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kami naikkan padamu Tuhan, buat hari yang Kau beri dalam hidup kami. Puji Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Oh, terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan, Allah semesta alam, Sang Pencipta dan Penguasa hidup kami. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Oh, kami tinggikan Engkau, nama-Mu Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepada-Mu Yesus, Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang di dalam bait-Mu yang kudus. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Bapa di tempat ini. Kami sadari keberadaan kami hari ini hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu semata Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau berikan kami satu anugerah yang besar Bapa, untuk kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala karya-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Seraya Tuhan Yesus, kami meninggikan dan memuliakan Engkau di pagi hari ini, di awal tahun ini Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini hanya Tuhan Yesus memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Sebab kami sadari ketika kami menyenangkan hati-Mu Bapa, dan ketika hati-Mu boleh disenangkan Tuhan, kami percaya Engkau akan berotoritas atas hidup kami, dan Engkau akan berkarya dalam hidup kami, menyatakan kedahsyatan-Mu, keajaiban dan keluar biasaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, dari pagi hari ini apa yang kami lakukan, kami kerjakan, semua itu hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan Bapa. Kami mau ambil bagian di dalam kemuliaan-Mu itu Bapa, di mana kami mau memuliakan, meninggikan dan mengagungkan Engkau di pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersehati memuliakan, meninggikan Engkau, surga mendengar pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini juga Engkau hadir setiap melawat kami yang ada. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan, jamah dan lawat kami semua yang hadir di pagi hari ini tanpa terkecuali Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah ini Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi hari ini. Katakan hanya oleh kemurahan Tuhan kami ada, hanya oleh anugerah Tuhan kami ada sampai hari ini. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Amin. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai pengakuan kami Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Dan inilah Tuhan yang menjadi keyakinan kami. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tangan selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajah selamanya. Kau hebat bagiku. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, oh Tuhan, mengangkat Yesus, haleluya. Kau ajaib
yang hebat, Yesus yang luar biasa. Dia tidak berubah, dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat ini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya, kami mau bersorak untuk Engkau Tuhan. Yes. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tangan, come on, haleluya, angkat tanganmu saudara. Di namamu Yesus ku sembah Kau. Katakan haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Glory, haleluya. Glory, amin, haleluya. Haleluya, sorak hosana. Berpujilah. Katakan hari-hari telah kulalui, hari-hari telah kulalui. Guys, amin, haleluya. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, lah jalanku. Yesus, Kaulah segala. Mari nyatakan sorak-sorai kita untuk Tuhan. Katakan haleluya, sorak hosana. Sama katakan glory, haleluya, amin. Glory bagimu, haleluya, haleluya, sorak hosana. Saudara, mari kita nyanyikan haleluya, angkat tangan saudara. Haleluya, sorak, sama-sama katakan glory, Tuhan, glory, haleluya, glory bagimu, haleluya, haleluya, sorak hosana. Terus sekarang tepuk tangan di atas kepala saudara ya. Katakan haleluya.
bahwa Dia menyertai sampai pada akhir zaman. Dalam keadaan sulit apapun, dalam keadaan seberat apapun, saat di dalam kondisi apapun, janji Tuhan, Dia selalu menyertai kita. Haleluya Yesus. Penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita, kita boleh rasakan hari lepas hari. Saya percaya, saya yakin Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus tetap kuasa menyatakan kuasanya dalam hidup kami. Sekalipun aku di dalam lembah, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tak meninggalkan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
Kami tundukkan diri di hadapan-Mu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seraya kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa kasih setia-Mu, kemurahan, penyertaan, pertolongan dan berkat-Mu sepanjang tahun 2020. Dan hari ini adalah hari pertama kami melangkah. Kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau saat hari ini untuk menjalani hidup tahun 2021. Kami awali dengan kami datang beribadah kepadamu, mengerjakan keselamatan dan mengerjakan pekerjaan Allah. Roh Kudus bekerja dan berkarya, mengurapi kami semua, menguduskan kami ruangan dan sekitar ruangan ini, sehingga tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Roh Kudus mengurapi telinga kami untuk mendengar dengan baik, pikiran untuk mengerti dan menangkap firman-Mu, meresponi firman-Mu. Demikian pula Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menerima firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Selamat tahun baru jemaat GBD Hosana Kali Putih. Luar biasa, saat hari ini kami lihat wajahnya semua bersinar, bercahaya, bersukacita, karena kita telah mendapatkan suatu kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa. Kita bisa lewati tahun 2020 kalau kita ada saat hari ini. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dalam mengawali tahun ini, saudara, mari kita melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, tinggal di dalam iman, dan hidup di dalam iman. Amin saudara. Ayo kita sama-sama ucapkan ini. Melangkah dengan iman. 1, 2, 3. Melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, tinggal di dalam iman, hidup di dalam iman. Haleluya. Saudaraku kasih, firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya. Maka kita awali hari ini, saudaraku kasih, tadi saya katakan melangkah, berjalan dalam iman, tinggal dan hidup di dalam iman. Iman itu yang akan menjamin hidup saudara. Sebagaimana iman saudara hari ini, ya saudaraku kasih, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Puji Tuhan, mari kita lihat firman Allah terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Yang tadi nyata di dalam kebenaran Allah itu adalah ayat yang 16. Mempunyai keyakinan yang kokoh, ini suatu pengakuan saudara. Karena dia mengaku karena mengalami bahwa di dalam Injil ada kuasa, ada kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari hukuman, dari kebinasaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa dikatakan tadi bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kita dibenarkan
oleh Injil. Kita dibenarkan oleh firman Allah. Berarti dulu kita bukan orang benar, orang yang berdosa. Tetapi oleh kuasa Injil itu saudara ditarik dan dibawa, saudara diperbaiki, saudara dibentuk, ya, menjadi apa, saudara? Menjadi benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat yaitu definisi iman. Yang pertama, apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat yang 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Definisi iman, apa iman itu? Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 1. Bisa buka dalam Alkitab, dalam ayat sudah keluar. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Apa itu iman? Iman itu suatu dasar, pondasi, fondamen saudara. Sehingga saudara memiliki, kalau sudah punya pondasi dasar yang kuat dan kokoh, saudara tidak akan mudah bergeser, digeser, goyah, goncang. Dari apa? Dari pengharapan Injil, dari percaya saudara kepada Yesus. Ya, tidak mudah karena punya dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Jadi iman itu adalah dasar hidup orang Kristen. Di luar dasar itu, saudara, banyak orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, undur dari Tuhan. Karena tidak punya kuat, pun tidak punya dasar yang kuat. Jadi di sini sesuatu, dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang belum nampak, belum lihat. Saudara kasih, dalam hari ini ada hari pertama. Dalam 1 tahun, 12 bulan, 52 minggu, 365 hari. Saudara tahu apa yang terjadi besok? Halo? Tahu apa yang terjadi yaitu minggu depan? Bulan depan? Tidak tahu kan? Makanya letakkanlah pengharapan saudara kepada Tuhan kalau saudara tidak tahu. Saudara, dunia bisa memprediksi. Katanya tahun ini akan lebih berat lagi. Soalnya apa? C. Kerbau tembaga. Kerbau tembaga. Tahu kerbau, saudara? Basa Jawane meso, maeso. Mase wong desa, saudara. Itu hartanya wong desa. Maeso itu mase wong desa, jadi hartanya orang desa. Kerbau. Ya. Dan dikatakan tembaga. Apa itu tembaga? Tembaga itu artinya yaitu penghukuman. Orang lain bisa memprediksi seperti itu. Saudara mengimani ini? Siapa yang mengimani? Tidak. Amin, saudara. Sebab iman kita hanya kepada Yesus, satu-satunya juru, satu-satunya penolong. Bukan yang tidak ada yang lain lagi. Biarpun prediksi seperti itu, saudara tidak usah takut. Sebab saudara punya dasar, yaitu Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita bukan kepada dunia ini. Bukan kepada harta uang kita. Kalau dunia tadi seperti tadi, kerbau dan tembaga. Pengharapan kita bukan dengan kekuatan kita, kesehatan kita, kedudukan kita. Tapi pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan katakan sudah pengharapan sudah kepada Yesus seperti jangkar kapal, ya sauh yang ada dalam kapal itu, ada di kapal itu. Saudara kasih, kalau sauh jangkar itu sudah dimasukkan ke dalam, meskipun ada angin, ada gelombang, saudara cuma hanya goncang saja, tidak akan lepas. Amin, saudara.
Tidak ada satupun yang dapat menggoncangkan saudara, menggentarkan saudara, membuat saudara takut. Pak sudah berharap kepada Tuhan. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan, berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tidak susah, tidak khawatir, tidak cemas. Inilah iman itu. Jadi kita letakkan dasar iman kita, percaya kita, hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, semua kepada Tuhan. Amin saudara. Bukan kepada dunia ini. Selanjutnya yang kedua. Apa itu iman? Kita sudah tahu. Dasar. Hanya letakkan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, mengapa harus beriman? Mengapa harus beriman? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11, kita baca bersama-sama ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kalau kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, saudara, kalau kita itu percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya beriman kepada Tuhan. Di situ ada upah. Upah sama bayaran sama enggak saudara? Upah sama bayaran sama enggak saudara? Aku kasih dalam Yesus Kristus. Kalau bayaran sudah bekerja dibayar, kalau enggak bekerja enggak dibayar. Kalau upah itu datangnya dari Tuhan. Kalau bayaran itu sudah ada formnya. Oh, UMR-nya Surabaya seperti ini, UMR-nya Mojokerto. Tapi kalau upah tidak terbatas. Amin. Kalau dari dunia terbatas, tapi kalau dari Allah tidak pernah terbatas, namanya upah, tidak terbatas. Itulah janji Tuhan bagi kita yang mau melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, tinggal dalam iman dan hidup dalam iman. Saudara akan mendapatkan upah. Upah telah disediakan kepada saudara semuanya. Kalau kita datang kepada harus percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Di mana 2, 3 orang berhimpun atas namaku, Tuhan hadir di tengah-tengah. Ada Tuhan. Saudara kasih. Percaya Tuhan ada. Dan di sini kita lihat di dalam yaitu nubuatan Yesaya. Seorang perempuan melahirkan seorang anak dan diberi nama Immanuel. Menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Kapan? Dari sebelum sudah lahir sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai. Ya, dikatakan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B. Karena apa? Tuhan menolong umatnya. Lantas yang ketiga, saudara, bagaimana saudara bisa beriman kepada Tuhan? Bagaimana untuk beriman kepada Yesus? Roma pasal 10 ayat 17. Untuk kita bisa beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bagaimana caranya? Roma pasal 10 ayat yang ke-17. 2, 3 kita baca bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan mendengar. Apa yang didengar? Halo, apa yang didengar? Yang didengar apa? Firman-Nya siapa? Kristus yang diurapi, firman yang diurapi. Firman yang dinapasi oleh Roh Kudus, firman yang hidup. Saudara suka mendengar firman? Ya, firman Tuhan. Saya katakan di dalamnya ada kuasa. Saudara masih ingat firman Tuhan?
Yesus tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Yaitu firman, tidak berubah. Di dalamnya ada kuasa, ada hidup. Jadi kita dengar firman Tuhan itu berkuasa dan memberikan suatu kehidupan bagi saudara. Jadi firman itu timbul, firman itu bertumbuh, firman itu jadi kuat, firman itu jadi yaitu hidup, saudara. Kalau saudara suka mendengar firman Tuhan, suka dengar firman Tuhan, saudara, ya dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, saudara, itu akan bertumbuh iman saudara. Selanjutnya, saudara, akibat daripada iman. Apa akibatnya? Saudara tadi tahu apa iman itu? Dia yaitu dasar segala sesuatu, yaitu letakkan dasar kita, iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Dan mengapa kita harus beriman? Karena Tuhan itu ada. Tuhan memberikan upah bagi kita semua. Bagaimana cara untuk beriman? Yaitu kita dengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman. Kalau firman itu hanya didengar, tidak ada artinya sama sekali. Firman Tuhan, berbahagialah bagi mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Pintar semua, ngerti saudara. Berarti setiap saudara dengar firman, saudara lakukan. Firman akan melaksanakan tugasnya dalam hidup saudara. Saudara sakit, firman akan menyembuhkan. Saudara mengalami kelemahan, kekurangan, firman akan melaksanakan kuasa dan tugasnya dalam hidup saudara. Firman itu adalah Yesus sendiri. Akibat iman saudara, saudara, pertama saudara dikatakan akibat daripada iman, kita menjadi warga kerajaan surga. Berarti saudara masuk oleh iman, saudara bisa masuk surga. Hanya orang yang beriman yang bisa masuk surga. Iman kepada Yesus Kristus, ya, satu-satunya juru selamat dan penolong dalam hidup ini. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana sekarang iman saudara? Yesus katakan dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 bagian B, apakah aku menjumpai iman pada waktu aku datang kali yang kedua? Kalau Tuhan tanya seperti itu, Tuhan ngomong seperti itu, menurut saudara gimana? Apakah ada iman? Apakah aku bisa menjumpai iman pada waktu datang kali yang kedua? Saudara bisa menganalisa kata-kata ini? Tuhan ragu-ragu rupanya. Tuhan menyangsingkan sanksi. Apakah masih ada orang beriman? Ada orang yang dapat mempertahankan iman? Makanya pada saat hari ini, dalam hari yang pertama, firman Tuhan katakan, mari kita melangkah dengan iman, kita berjalan dengan iman, kita tinggal dan hidup di dalam iman. Jangan keluar dari lingkaran iman ini. Begitu sudah keluar saudara, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saudara, jadi pertahankan iman itu. Nah, mengapa saudara Yesus katakan demikian? Karena pada akhir zaman iman akan mengalami krisis. Banyak, yaitu akan mengalami tantangan. Orang Kristen dikatakan masa sukar dan masa sulit. Sehingga banyak orang Kristen tidak dapat mempertahankan iman. Dan sehari-hari ini sudah lihat, mereka yang tinggalkan Kristus, berarti mereka tidak bisa mempertahankan iman. Beberapa penyebab orang tinggalkan Yesus. Yang pertama karena kepahitan, kekecewaan. Saudara tinggalkan Yesus, tidak tahu kecewa dengan siapa. Ya. Yang kedua, saudara kasih, ya, karena ekonomi. Karena ekonomi termasuk kedudukan, juga karena uang. Bisa tinggalkan Tuhan, lepaskan iman itu. Demikian pula anak-anak muda karena punya hubungan, punya teman,
atau punya pacar yang tidak seiman sehingga tinggalkan Yesus. Padahal orang Kristen tahu ajaran, tahu Yesus siapa Yesus. Keselamatan di muka bumi tidak ada lain kecuali dalam nama Yesus. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Sudah tahu itu, tapi mengapa tinggalkan Yesus? Saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, karena hal-hal lahiriah, hal dunia ini. Sebagaimana dinubuatkan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa pada akhir zaman, karena mengalami masa sulit, gugur iman, melepaskan iman, kehilangan kepercayaan, saudara, dan mengikuti ajaran-ajaran setan yang menarik, yang memikat hati. Saudara, tidak sedikit orang ingin cepat kaya, cepat sukses. Saudara, dia tidak berharap, tidak berlandaskan imannya kepada Tuhan, tetapi kepada orang pintar, kepada dukun, pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Saudara kasih, kalau saudara pergi ke satu punden, ya di punden itu berdoa dan minta supaya sukses, supaya lancar usahanya, terus saudara sukses dan lancar, siapa yang memberi itu? Siapa saudara? Karena sudah berdoa di punden. Itu ada dikatakan dianggap orang tua dulu, pendiri desa ini dan seterusnya, berdoa di situ. Saudara bisa enggak saudara diberkati? Bisa. Setan bisa membuat saudara kaya. Setan juga bisa membuat. Berarti bukan dari Tuhan, dari setan. Kalau dari Tuhan, berkat itu membuat sejahtera. Amin. Membuat senang dan bahagia meskipun sedikit. Enggak seberapa. Tapi saudara, kalau itu dari setan, saudara, panas. Membuat pertengkaran, membuat perselisihan. Ingat itu saudara. Jadi akhir zaman iman akan mengalami krisis dan tantangan, kehilangan kepercayaan, kehilangan pegangan. Yang dikatakan Mose tidak percaya lagi. Saudara, pada waktu bangkit, banyak orang-orang yang tinggalkan Yesus. Dia tidak percaya kalau bangkit Yesus hidup. Termasuk Kleopas, dia kecewa berat. Dia tinggalkan Yerusalem, dia pulang ke tempatnya, ke Emmaus, karena dia kecewa. Menutupi hidupnya. Yesus bersama-sama tidak tahu itu Yesus, karena saking kecewanya. Saudara, seperti itu, kecewa berat. Ya, Tuhan kasih dalam ini definisi iman, penjelasan singkat tentang iman. Sekarang saudara kasih bagian yang kedua, huruf besar, yaitu manifestasi iman. Ya, apa itu manifestasi iman? Saudara, sakit sembuh. Amin saudara. Tidak punya jadi punya. Tidak ada menjadi ada. Sedikit menjadi banyak. Itu namanya manifestasi iman. Dan gereja di tempat ini, anak-anak Tuhan sudah melihat itu. Tahun 1983. Tidak punya tanah, tidak punya gereja, numpang mondok dari bambu, dari tidak ada. Sekarang ini menjadi ada, amin. Inilah iman. Inilah kalau kita melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, bisa terjadi seperti ini. Masa katakan ini gereja iman, amin. Karena iman bisa terjadi seperti ini. Saudara,
Saya ngomong seperti ini, kami mengalami. Begitu kami menikah hidup dari nol. Masih ada saksinya. Saking nolnya di bawah-bawah. Orang-orang lihat saya bahasa Jawa ini enggak kedugo. Enggak tahu itu omong bahasa apa itu. Lihat saya itu enggak kedugo. Enggak tahu itu apa ya artinya itu. Saudara, seperti sangkik gak duweni, enggak duwe apa-apa memang kami. Itu saudara. Mengapa saya berani seperti itu? Kami ada di tempat ini dari tahun yaitu bulan Februari, tanggal 15 bulan Februari tahun 81 saya ditetapkan di sini. Dari nol. Kami belajar taat, belajar melakukan tugas dengan setia. Kami menikah bulan April, 14 April, saudara. Ya. Dan saya dibekali firman Allah oleh Bapak Pendeta Robert Josh Broadland. Dia katakan dari mimbar saya duduk pada waktu itu, ya di gereja GPDI Indranggu. Dia katakan, Ali, kamu sebagai hamba Tuhan, kamu masuk rumah tangga dengan iman. Kamu masuk dalam pelayanan juga dengan iman. Amin saudara. Sebab apa? Tadi saya katakan kalau kita melangkah dengan iman, ya melangkah dan berjalan dengan iman, setiap langkah itu mujizat dan mujizat. Kami alami itu, luar biasa. Mujizat dan mujizat. Sampai hari ini, saudara, ya, dari tidak ada menjadi ada seperti ini. Ini karena iman kepada Tuhan. Demikian pula saudara. Hari ini mungkin dalam titik nol. Mari kita belajar melangkah mulai hari dengan iman. Berjalan dengan iman. Sudah tidak punya apa-apa mungkin. Tidak punya rumah. Saya tidak punya rumah saudara. Rumahku ada di dalam surga. Saya tidak punya rumah. Tapi mengapa? Saya punya rumah di sana. Yang penting saya bisa untuk tempat tinggal dan seterusnya. Saya tidak punya apa-apa. Saya katakan pada pendeta-pendeta. Pendeta itu katakan, ini gerejaku, ini jemaatku. Saya bilang, saya tidak punya gereja, tidak punya jemaat. Semua ini miliknya Tuhan. Saya dipercaya. Saudaraku kasih sampai hari ini, saya rasakan bahwa yaitu kalau kita melangkah dengan iman, berjalan dengan iman. Iman itu mengadakan tidak ada menjadi ada. Ya. Itu tetap sama terjadi dari dulu sampai hari ini, saudara. Dari sedikit menjadi banyak, berkelimpahan. Ya, saudara. Itu manifestasi iman, bukan hanya mujizat. Bukan hanya dari tidak ada menjadi ada. Tetapi manifestasi iman itu saudara dalam Kolose pasal 1 ayat 23, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Bertekun, bertahan dalam iman. Bertahan dan bertekun. Sampai kapan kami mengalami seperti ini? Sampai kapan harus kami tetap ada titik nol? Ada waktunya. Kalau sudah tetap dalam iman. Iman itu perlu disirami, dipupuk saudara. Dengan apa? Dengan tantangan, dengan ujian, dengan masalah. Justru kalau sudah beriman, saudara akan lebih dekat melekat kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi silakan bertekun, bertahan sehingga mampu menghadapi tantangan dan ujian dalam hidup ini. Ya, hendaklah kamu bertekun dalam iman, jangan bergeser.
yaitu dari pengharapan Injil. Tadi dikatakan Injil ada kuasa Allah. Tidak mau digeser, tidak mau digoyang. Bahkan lebih hari lebih giat dan semangat dalam Tuhan. Amin. Ayo kita sama-sama lebih giat, lebih semangat, semangat terus. Sehingga saudara tidak akan padam, tidak melempem saudara. Lebih giat, lebih semangat, semangat terus. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya kita lihat. Ya, dan ini tadi manifestasi iman yang kedua. Yaitu ada beberapa hal dalam manifestasi iman tadi, yaitu definisi iman itu ada 4. Sekarang manifestasi iman itu ada 3. Ya. Manifestasi iman yang pertama, iman itu dapat memindahkan gunung. Iman itu dapat memindahkan gunung. Iman itu dapat memindahkan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah, pencobaan, masalah seperti gunung. Oh, tidak mungkin bisa kita singkirkan, tidak mungkin kita bisa mendaki. Tidak mungkin kan, tetapi oleh iman gunung itu bisa dipindahkan, bisa disingkirkan, bahkan bisa diratakan. Amin. Percaya saudara? Ini Matius pasal 17 ayat 20. Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi. Seberapa besar biji sesawi? Segini? Segini? Kecil sekali. Kalau mungkin dari sini, dari meja tidak kelihatan. Nah, iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau imannya besar, satu bola voli saudara. Waduh, luar biasa. Bukannya gunung, Monas mungkin bisa dipindah. Haleluya. Gunung ini adalah merupakan kiasan. Saat ini sudah menghadapi dalam tahun 2021 dengan masalah ini akan lebih berat. Oh, seperti gunung. Tapi saudara berjalan dengan iman. Saudara berjalan dengan iman. Bangsa Israel dia bisa lewat di laut kosong itu karena dia dengan iman. Sehingga dia dengan iman laut itu terbuka jadi 2, dan yaitu bangsa itu jalan di jalan yang kering. Terpisah jadi 2. Itulah melangkah dengan iman seperti itu. Yang kedua, saudaraku kasih, iman itu adalah visi dan impian. Bukan mimpi, saudara, impian. Dalam Alkitab siapa yang pernah mimpi? Mimpi jadi apa? Pernah saudara? Dalam Alkitab yang terkenal, siapa yang pernah mimpi? Siapa? Mimpi apa? Jadi pembesar. Pemimpi siang bolong mungkin gitu, ditertawai. Tapi karena inilah visi itu hari ini, mimpi itu hari ini, dan besok pasti digenapi. Itu iman. Yusuf harus menunggu berapa tahun? 13 tahun. Karena itu visi dari Tuhan, mimpi dari Tuhan digenapi. Amin saudara. Perlu saya sampaikan, kalau visi dari Tuhan, saudara harus mengalami tantangan. Saya mendapatkan pelajaran sesuatu saudara. Kita mempunyai visi dan misi ini, kita sudah berdoa dari Tuhan, rasanya itu sudah mantap, saudara, bahwa ini dari Tuhan, kita mau kerjakan, ada tantangan. Kalau saudara sudah punya visi ditantang, itu dari Tuhan. Amin. Saudara dibenci karena misi, saudara juga itu dari Tuhan. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Orang tuanya pun yaitu dia, bahkan yaitu tidak percaya. Tapi kalau dari Tuhan dia tetap jalan terus. Beberapa kali mau dibatalkan, mau digagalkan oleh saudara-saudaranya, oleh Potifar. Tetapi kalau dari Tuhan tidak pernah gagal. Amin saudara. Harus punya visi, visi itu program. Saudara akan hidup semangat, bekerja semangat, berkarya semangat kalau sudah punya visi, punya program. Kalau enggak melempem saudara.
gereja di tempat ini, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan visi untuk tahun 2021 untuk gerejamu ini. Saudara, 2020 sudah banyak kami mengerjakan secara fisik, khususnya live streaming sudah habis banyak sekali saudara. Tetapi karena iman, Tuhan adakan, Tuhan adakan, Tuhan adakan. Amin saudara. Tanya sama Pak Karis, tanya sama yaitu yang menangani ini Mas Kila dan Yeremia, tahu habis banyak saudara. Tapi ternyata Tuhan adakan, Tuhan adakan, Tuhan adakan. Ini karena iman. Masa pandemi saudaraku kasih justru pengeluaran banyak. Tetapi karena percaya sama Tuhan, saya bilang ini untuk Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan bisa menikmati ibadah. Ayo kita lanjut saja, lanjut saja. Ternyata semua ada. Terima kasih bagi saudara yang ambil bagian, yang terbeban dalam misi tahun 2020. Tahun 2021, visi apa? Banyak saudara. Saya tinggal saja. Jadi di sini dikatakan visi impian hari ini dan pasti digenapi kalau dari Tuhan. Abraham, dia melangkah dengan iman, dia mendengar firman Tuhan, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari orang tuamu, dia melangkah ke suatu tempat yang kutunjukkan, belum tahu tempat itu. Belum tahu, sehingga dia langsung menaruh harapannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, terserah Tuhan bagaimana. Ke suatu negeri, menjadi negeri perjanjian, dia melangkah. Itulah yang dinamakan yaitu melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, tinggal dalam hidup dalam iman. Abraham yaitu menjadi contoh bagi kita, dia melangkah dalam perjalanan hidupnya, keluarganya bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman. Kalau sudah melihat sesuatu sudah takut untuk melangkah, takut untuk yaitu saudara tinggal ya di mana Tuhan suruh kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Tetapi kalau sudah punya iman, saudara maju terus, jalan terus. Saudara, itu visi dan impian. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang terakhir berarti enggak panjang saudara. Ya 1 jam lagi. Iman itu saudara sekalipun. Ingat, iman itu sekalipun. Seperti apa? Seperti Ayub. Saudara tahu Ayub? Orang yang kaya raya. Punya anak berapa? Berapa? 10, 3 perempuan, 7 laki-laki. Saudara, punya 10. Kalau mungkin mati 1, masih 9 saudara. Mati 5, seketika itu semua mati. Sudah pernah mengalami itu? Ada orang ditinggal yaitu dalam satu keluarga, satu orang masih banyak. Oh, dia berminggu-minggu, berbulan-bulan berduka cita. Saudara, seketika juga orang yang kaya raya menjadi miskin, semua hartanya habis. Dan saat itu juga tubuhnya sakit. Sakit apa? Sudah puru dalam ejaan lama. Puru itu adalah sakit kudis. Kenapa sakit kudis saudara? Eksim, gatal saudara ya. Dari yaitu kepala sampai telapak kaki. Gimana? Dan pada waktu Ayub menghadapi seperti itu bagaimana? Dia katakan, saudara, aku keluar dari kandungan ibuku, aku datang ke dalam dengan telanjang, aku pulang pun dengan telanjang. Dikatakan dalam mulutnya dia tidak mengutuki Tuhan dan tidak menyesal. Bahkan dengan terpujilah Tuhan. Sekalipun anaknya mati semua, sekalipun hartanya habis semua, sekalipun dia sakit, saudara, dia tetap beriman kepada Tuhan. Itulah sekalipun. Dan istrinya, kutukilah Tuhan dan mati. Ayub katakan, apakah engkau hanya ikut Tuhan ingin enaknya saja, berkatnya saja, sehatnya saja? Ada 2 hal yang harus diterima oleh manusia, oleh orang Kristen, saudara, senang dan susah. 2 hal itu tidak bisa dipisahkan. Halo? Mari kita semua berdiri, kita baca ayat yang terakhir. Habakuk
Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Inilah iman sekalipun dikatakan pohon ara ndak bunga. Kalau ndak bunga berarti ndak mungkin bisa berbuah. Pohon anggur ndak uwoh, saudara. Pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba, saudara, terhalau dari kurungan, lembu sapi dari kandang. Tapi dikatakan yaitu sekalipun semua itu terjadi, saudara, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tetap percaya Tuhan, tidak akan tinggalkan Tuhan. Aku tetap setia dan tekun iring akan Tuhan. Maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun ada topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah. Iman itu sekalipun kita sedang mengalami ujian, pencobaan, tantangan hidup, masalah hidup, kita tetap percaya Tuhan. Kita tetap menerima dengan sukacita bersukaria. Haleluya. 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 Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan aku tetap percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah. Katakan aku percaya Yesus Kristus menolong, juru selamat. Haleluya. Jaminan hidup kami sepanjang tahun 2021. Haleluya. Berkat Tuhan selalu melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan aku percaya. Angkat kedua belah tangan saudara dengan iman dan percaya. Percaya berkat-Mu atasku melimpah,
Bapak Siombing maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sungguh diberi kemenangan oleh Tuhan untuk kami dapat menikmati tahun yang baru yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang tiada henti-hentinya untuk memberkati kami Bapa. Sehingga kami dapat menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan. Untuk kami dapat menikmati kasih Tuhan yang baru dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu ada menyertai, melindungi, memberkati kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Kau berikan buat kami, lewat hamba-Mu yang sudah memberkati kami saat ini Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman dalam hidup kami Bapa, untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Menteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami dapat lakukan dan perbuat di dalam kehidupan kami untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu saat ini buat kami. Engkau yang senantiasa memberkati, memakai hamba-Mu semakin luar biasa Tuhan, untuk membawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah saat ini, dan kami yakin dan percaya Engkau selalu ada menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Siap duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan satu kali dijalankan. Petugas membawa kantong kolektor, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Allah sanggup melakukan segala perkara. Timbul di
saudara. Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara. Mungkin yang baru kali ini bergabung di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Tuhan memberkati, demikian pula atas persembahan saudara yang sudah beri untuk pekerjaan Tuhan, baik keluarga pastori. Ya, doa kami Tuhan pasti membalas, memberkati 100 kali lipat ganda. Puji Tuhan. Dan perlu saya sampaikan, besok jam 10 ada doa di tempat ini, dan sore jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Dan Minggu jam 7 adalah anak-anak. Jadi tolong anak-anak yang sudah selama ini tidak ada di gereja, Bapak Ibu yang punya anak, kakek nenek, bawa ke gereja. Kami sudah berdoa, bergumul, yaitu supaya Tuhan tolong kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Demikian pula jam 9 ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ya, Tuhan memberkati, itu yang perlu saya sampaikan. Kami mohon yang pegang kas minggu depan satu saja ya, nanti yang kas kesejahteraan dulu untuk yaitu melaporkan, dan kami juga akan melaporkan kas yang ada di ini ya, kas gereja ini, dan minggu berikutnya yaitu baik untuk baksos maupun untuk kegiatan hari-hari besar ya, supaya menyingkat waktu dipersiapkan. Demikian pula mungkin remaja pemuda ya, sekolah minggu tidak ada masukan ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Perlu juga kami sampaikan ya, di mana untuk program gereja tahun 2021 ada yang masih sama, celengan masih akan dibagi. Jadi mulai minggu itu sudah ada nama-nama, bawah sudah ditutup, jadi sesuai dengan nama itu akan saya kembalikan kepada saudara. Puji Tuhan. Ya, saya tidak akan tawarkan, sebab itu jalan satu-satunya jawaban Tuhan pada waktu tahun 2020. Biasanya itu yaitu melalui ibadah hari Kamis. Ternyata Tuhan memberikan hikmat pada kami bersama istri, yaitu untuk penggalian dana melalui celengan. Puji Tuhan, kita lanjutkan ya. Apa ada yang keberatan? Ya. Ya. Kalau ada yang keberatan, sudah besok tidak usah ngambil ya. Ada yang keberatan, ya ada yang keberatan, tidak keberatan, ya dipanggil maju ke depan dan ngambil, bawa pulang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, mari kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ya, Tuhan kiranya menolong kita semua. Kami jemput semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku hatiku percaya, haleluya, kepada Yesus Kristus, selamat dan penolong, haleluya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang telah memberkati ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Oh Tuhan, firman-Mu telah berhenti disampaikan oleh hamba-Mu, tetapi Roh Kudus akan terus Tuhan bekerja, berbicara dalam kehidupan kami Bapa. Kami bukannya mendengar, tapi kami melakukan, terapkan firman-Mu. Maka kami mau melangkah tahun 2021 ini dengan iman. Kami berjalan dengan iman, kami tinggal dalam iman dan hidup dalam iman. Sehingga kami bukannya melihat mujizat Tuhan, tapi mengalami, merasakan dalam hidup kami, dalam perjalanan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapak, memberkati seluruh jemaat yang hadir, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami yakin semua sudah dijamah oleh Tuhan, mendapat kekuatan dan kesehatan yang prima. Semua sudah diberkati, usaha pekerjaan, mata pencarian, ekonomi, sandang pangan diberkati oleh Tuhan. Bukannya kecukupan tapi berkelimpahan. Yang duduk dalam bangku sekolah dari playgroup TK, SD, SMP, SMP, perguruan tinggi juga diberkati kemampuan mengikuti pelajaran. Keperluan kebutuhan mereka juga dicukupkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak hadir karena kurang sehat, ada gangguan Tuhan, dalam nama Yesus Engkau jamah, baik itu Bapak Teddy, baik itu Bu Heni, Latu Perisya, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bepergian juga Engkau yang melindungi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kegiatan hari Sabtu, hari Minggu. Kami mohon kiranya Engkau turun tangan dan campur tangan, bekerja dengan luar biasa. Baik perjalanan kami mulai hari ini sampai Tuhan selama-lamanya, Tuhan menyertai dan menolong kami Bapak. Demikian pula persembahan diberikan untuk pekerjaan Tuhan, Kau kuduskan, Kau membalas memberkati dengan limpahnya ya Bapak. Demikian pula Tuhan berdoa bagi ibadah sekolah minggu yang akan diawali dengan perayaan Natal. Tuhan campur tangan, turun tangan, dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa, negara, pejabat, dan pemerintah, dari presiden sampai pemerintahan pedesaan. Tuhan memberkati para aparat pejabat memerintah dengan arif, adil, dan bijaksana, takut, hormat, diadab, rendah hati, tulus, ikhlas, menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada, diberkati oleh Tuhan. Demikian pula Tuhan, rakyat dan masyarakat Indonesia diberkati. Berdoa Tuhan para aparat Polri dan TNI yang sampai hari ini mereka telah menjalankan tugas dengan Tuhan Yesus berjelih lelah, dengan Tuhan Yesus penuh tanggung jawab. Kami yakin Tuhan sudah memberkati mereka, Polri dan TNI yang mengamankan Tuhan Yesus, oh Tuhan, operasi lilin dalam Natal dan Tahun Baru sampai Tuhan tanggal 4 nanti. Kami yakin Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah lindungi bangsa kami, lindungi gereja-gereja-Mu, sehingga semua aman, tentram oleh karena pertolongan-Mu. Khususnya bagi Tuhan Yesus, Kapolsek Puri dan Ramil Tuhan, dan seluruh Tuhan yang ada. Demikian pula Tuhan Banser yang selama ini Tuhan menjalankan tugas untuk di gereja ini. Tuhan membalas memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih apabila kami pulang, lindungi dari tempat ke rumah masing-masing dengan selamat. Angkatlah kedua belah tangan saudara. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing. Namun terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang dalam Yesus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus, turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapa, terima kasih. Bapa, duduk kembali. Yang tengah kami persilakan boleh meninggalkan
gereja dengan tertib dan disiplin.